Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai planning, teknik dekomposisi masalah, goal stack planning, dan constraint posting. Yang kelompok ini terdiri dari Argarimi Manalu, Beni Samanggat, Daniel Jackson Huta Halung, Desi Octavia, dan saya sendiri Duta Sulfasi. Oke, di dalam kecerdasan buatan terdapat teknik penyelesaian yang terdiri dari 4 teknik penyelesaian, yaitu searching, reasoning, planning, yang planning ini adalah kami yang akan menjelaskannya, dan learning. Di dalam planning sebenarnya dalam planning terdapat banyak metode. Cuma dalam hal ini kami akan menjelaskan 2 saja, karena 2 metode ini merupakan metode populer dan umum dikenal, yaitu goal stack planning dan constraint posting. Sekarang definisi umum planning. Definisi planning dalam kecerdasan buatan. Planning sebenarnya itu memiliki banyak arti. Tapi dalam planning ini yaitu dalam kecerdasan buatan. Planning adalah suatu penyelesaian masalah dengan memecah masalah ke dalam subbab yang lebih kecil. Berdasarkan sub masalah satu demi satu. Kemudian menggabungkan solusi-solusi dari sub masalah tersebut menjadi sebuah solusi lengkap. Tetap mengingat dan menangani interaksi yang terdapat pada sub masalah. Pengujian planning meliputi pengujian ya, yakni untuk planning digunakan suatu pengujian dengan domain dunia balok. Dunia balok dikenal dengan istilah initial state dan goal state yang masing-masing direpresentasikan oleh sejumlah balok. Initial state ya suatu keadaan awal masa yang harus dihadapi dan nantinya dipecahkan. Goal state adalah tujuan keadaan yang ingin dicapaikan. Selanjutnya ada satu set operator yang dapat diaplikasikan oleh sebuah lengan robot untuk manipulasi balok. Sifat pemecahan masalah planning. Goal direct, yaitu pencarian solusi dilakukan dari kondisi goal state sampai kondisi initial state yang dapat dicapai. Dependence, direct backtracking ketika menemu jalan buntu. Kemampuan planning. Untuk berpindah dari satu ke state yang lain, sistem planning diperkenalkan untuk mengaplikasikan sejumlah operator. Suatu sistem planning pada umumnya perlu memiliki kemampuan. Yaitu pertama memiliki operator, mengaplikasikan operator, deteksi ketika solusi telah dicapai, mendeteksikan jalan-jalan buntu, mendeteksi ketika solusi yang hampir benar telah dicapai, dan melakukan teknik khusus untuk membuat solusi tersebut menjadi benar. Itulah kemampuan planning dalam kecerdasan buatan. Kemudian operator pada umumnya dilakukan dengan 2 cara. Ini menggunakan kondisi pembeda goal state dan constraint state, yaitu kondisi saat ini, dan mengidentifikasikan operator yang dapat mengurangi perbedaan tersebut. Itu adalah 2 cara dari pembedaan operator. Oke, selanjutnya pada slide selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Kepada yang teman saya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dunia balok. Balok sport. Dunia balok adalah suatu masalah yang dapat dikomposisi dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sebuah permukaan datar tempat menyimpan balok, umumnya disebut meja. Yang kedua, memiliki sejumlah balok kotak yang berukuran sama. Yang ketiga, memiliki sebuah lengan robot yang dapat memanipulasi balok. Untuk memudahkan pendefinisian kondisi balok pada suatu state dalam dunia balok, kita bisa menggunakan predikat berikut. Yang pertama itu adalah on A, B. Jadi balok A itu berada di atas balok B. Selanjutnya on table A. Balok A berada di permukaan meja. Selanjutnya clear A, yaitu tidak ada balok yang sedang menempel di atas balok A. Sedangkan untuk lengan robot digunakan predikat-predikat sebagai berikut. Yang pertama itu ada holding A, yaitu lengan robot memegang balok A, terus arm empty, lengan robot tidak sedang memegang balok. Lanjut, first order logic, yaitu untuk merepresentasikan kondisi suatu keadaan di dalam dunia balok digunakan notasi first order logic sebagai berikut. Contohnya itu pada gambar pertama sebelah kiri notasi FOL itu on table A. Jadi balok A di atas table dan clear A di atas balok A itu kosong dan arm empty. Jadi lengan robot itu kosong. Selanjutnya gambar 2 notasi FOL yaitu on table A. Jadi balok A itu dia berada di atas table dan on
B, A. Jadi balok B berada di atas balok A dan clear B. Jadi di atas balok B itu kosong dan holding C. Jadi si lengan robot itu menggenggam armsnya itu dan clear C. Di atas balok C itu kosong. Daftar operator. Untuk mengubah keadaan menjadi keadaan yang lain, diperlukan operator dalam dunia balok dapat didefinisikan sebagai berikut. Yaitu yang pertama itu ada stack A, B, yaitu meletakkan balok A di atas balok B. Unstack A, B, mengangkat balok A yang menempel di atas balok B. Plus pick up A, mengangkat balok A dari permukaan meja. Terus put down, mengangkat balok A di permukaan meja. Selanjutnya yaitu agar suatu operator bisa diaplikasikan, tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, yang pertama itu stack A, B bisa diaplikasikan jika kedua kondisi yaitu clear B dan holding A adalah benar. Yang kedua, persyaratan harus dipenuhi agar suatu operator dapat diaplikasikan disebut dengan preconditional. Yang ketiga, setelah suatu operator diaplikasikan, maka keadaan akan berubah. Keadaan yang benar setelah operator diaplikasikan adalah add, dan keadaan yang salah disebut delete. Yang keempat adalah, jadi setelah stack A, B diaplikasikan, maka keadaan yang benar adalah clear B dan holding A. Suatu daftar yang lengkap tentang precondition. Selanjutnya adalah goal stack planning atau yang biasa kita sebut dengan GSP. Untuk menyelesaikan suatu masalah, GSP menggunakan stack atau kumpulan untuk menampung keadaan tujuan, goal state, dan keadaan lain yang mungkin terjadi selama proses pencarian solusi. Langkah pertama yang dilakukan GSP yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah adalah memasukkan kondisi-kondisi yang merupakan goal state ke dalam stack. Kondisi-kondisi tersebut akan tersimpan dalam stack. Sebagai contoh, ini ada contohnya. Diinisiasikan on B, A. Jadi balok B ini yang sebelah kiri, baris sebelah kiri. Jadi balok B berada di atas balok A dan on table A dari balok A dia berada di atas table dan on table C balok C berada di atas table dan on table D balok D berada di atas table dan empty, jadi di lengan itu kosong, lengan itu kosong. Goalnya itu adalah on C, A, balok C di atas balok A dan on table A, balok A di atas table dan on B, D, balok B berada di atas balok D dan on table D, balok D berada di atas table. Jadi hasilnya itu on C, A dan on B, D dan on table A dan on table D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, perkenalkan, nama saya Arga Manalu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 2. Jadi langkah kedua itu adalah mengacu pada current state atau kondisi goal state yang belum tercapai. Itu dimasukkan ke dalam stack. Kemudian masing-masing menempati sebuah slot. Lalu tidak ada aturan khusus untuk proses pengurutan untuk memasukkan setiap slot dalam kondisi-kondisi yang belum tercapai. Jadi di masalah 1 dan 2 dapat dilihat kemungkinan yang bisa terjadi. ON buka kurung CA, kemudian ON buka kurung BD, kemudian ON buka kurung CA, kemudian ON buka kurung BD, dan OT AD. Kemungkinan lalu di masalah yang kedua, ON buka kurung BD, ON dalam kurung CA, ON dalam kurung CA, atau ON dalam kurung BD, dan OT AD. Jadi di setiap masalah ini diisi stack pada langkah kedua. Lalu di langkah-langkah berikutnya hampir sama, akan
dimasukkan dalam tiap stack. Itu yang pertama itu clear dalam kurung A, holding dalam kurung C, memasukkan clear A, holding C, kemudian dimasukkan ke stack CA, ON dalam kurung BD, lalu ON dalam kurung CA, yang kemudian ON dalam kurung BD, OT, DA. Lalu langkah selanjutnya setelah itu adalah ON dalam kurung BA didapatkan clear B, RMPT, ON, BA, clear B, RMPT. Selanjutnya setelah didapatkan setelah sampai kepada stack CA dilanjutkan ke holding C. Di sini clear dalam kurung A, holding dalam kurung C, didapatkan stack CA, ON dalam kurung BD, ON dalam kurung CA, ON dalam kurung BD, OT, AD. Di langkah terakhir on table dalam kurung C, clear dalam kurung C, RMPT, on table dalam kurung C, clear C, RMPT. Didapatkan pick up C, clear A, holding C, didapatkan stack CA, ON dalam kurung BD, ON dalam kurung CA, ON BD, OTAD. Kemudian dapat kita lihat di langkah ketujuh, setelah langkah ketujuh nanti akan didapatkan hasil clear dalam kurung D, holding dalam kurung B, kemudian clear D, holding B, lalu di stack B dan D itu didapatkan on table C, clear C, RMPT, lalu di pick up C didapatkan clear A, holding C, lalu di stack CA akan didapatkan ON dalam kurung BD, ON dalam kurung CA. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini dapat kita lihat ada langkah ketujuh setelah melihat langkah-langkah sebelumnya, yaitu di langkah ketujuh ini yaitu ada clear D, holding B. Kemudian permasalahannya yaitu clear D, yang mana clear D ini dimana tidak ada balok di atas balok D. Kemudian holding B dimana si robot itu memegang balok B. Kemudian cara penyelesaiannya yaitu stack BD, yang dimana kita meletakkan balok B di atas balok D, karena di atas balok D tadi tidak ada balok, sehingga kita meletakkan balok B di atasnya. Kemudian ada juga montado C, dimana di atas meja ada balok C. Kemudian balok C ya di atas balok C itu tidak ada sebuah balok putih. Kemudian armament ini yaitu di mana tangan robot itu tidak memegang balok. Kemudian menjadi rencana penyelesaiannya yaitu pick-up C, di mana kita meletakkan balok C yang ada di atas meja tersebut. Kemudian ada clear A, di mana di atas balok itu tidak ada balok. Kemudian holding C, di mana si robot itu memegang balok C, sehingga rencana penyelesaiannya yaitu stack CA, di mana kita meletakkan balok C itu di atas balok A, karena balok A tadi di atasnya tidak ada sebuah balok, sehingga kita meletakkan balok C tadi di atas balok A. Kemudian ada on BD, kemudian ada juga on CA, on BD, on AD. Nah, yang menjadi rencana penyelesaiannya dari beberapa langkah yang sudah kita lakukan yaitu satu, kita melakukan unstack BA. Kemudian rencana penyelesaian kedua itu ada stack BD yang ini. Kemudian ada pick up C, kemudian yang terakhir ada stack C. Nah, mungkin itu saja untuk yang penjelasan untuk langkah-langkah ini. Kemudian kita lanjut ke constraint posting. Nah, CP ini bekerja secara paralel untuk mencapai kondisi-kondisi pada goal state tadi, non-linear planning. Kemudian di masalah-masalah atau submasalah, constraint posting ini mengerjakan masalah-masalah atau submasalah tersebut secara simultan atau berlaku pada waktu yang bersamaan. Kemudian CP ini membangun
kemudian metode yang lebih sulit dan biaya komputasi yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan GSP yang tadi. Nah, kemudian di dalam constraint posting ini atau KP terdapat fungsi-fungsi komando, yaitu ada step edition, fungsinya untuk membuat langkah baru. Kemudian yang kedua, sebelumnya juga ada pre-promotion, yaitu merupakan satu langkah sebelum langkah selanjutnya. Kemudian ada declowering, yaitu mendapatkan sebuah langkah S2 atau mungkin yang baru di antara dua langkah yang sudah ada, yaitu S1 dan S3. Kemudian mengembalikan prekondisi dari S3 yang dihilangkan tadi atau declower tadi oleh si S1. Kemudian ada komando yang namanya simple establishment, yaitu kita menetapkan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel dalam rangka memastikan prekondisi untuk beberapa langkah lainnya. Kemudian ada separation, yaitu mencegah menetapkan suatu nilai ke dalam suatu variabel. Kemudian di dalam posting ini juga ada yang dinamakan algoritma globalnya, yaitu yang pertama itu kita menginisialisasikan S-nya. S-nya ini sebagai set proposisi pada goal state tadi. Kemudian kita hilangkan beberapa proposisi yang belum tercapai, P dari S tadi yang kita inisialisasikan. Kemudian kita capai P-nya dengan menggunakan salah satu fungsi dari komando yang kita bahas sebelumnya. Kemudian ada faktor review, itu kita mereview seluruh langkah dalam rencana untuk melihat precondition yang belum tercapai tadi. Apabila ada yang belum tercapai, kita tambahkan preconditionnya yang belum tercapai ke dalam S. Nah, kemudian apa yang terjadi jika S kosong? Jika S-nya tadi ternyata kosong, kemudian kita melengkapi rencana penyelesaian dengan mengkompresikan urutan sebagai langkah menjadi urutan lengkap, yaitu ada holding C, putdown C, ontail C, dan armed C. Nah, kemudian langkah terakhir jika tidak atau jika belum bisa, kemudian kita kembali ke langkah kedua. Kemudian cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Halo teman-teman, baiklah saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang sebelumnya mengenai pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah menggunakan constraint posting. Jadi penyelesaian masalah menggunakan CP yaitu kita misalkan kita memiliki dua kondisi yang ingin dicapai adalah on A, B dan on B, C. Jadi on A, B itu dapat dicapai dengan stack A, B. Sedangkan on B, C dapat dicapai dengan stack B, C. Ini merupakan penulisan langkahnya. Tanda bintang menunjukkan kondisi yang belum tercapai agar operator bisa dioperasikan. Dan tanda ini merupakan menunjukkan kondisi yang dihilangkan setelah operator menunjukkan kondisi yang dihilangkan setelah operator diaplikasikan. Baiklah, selanjutnya. Karena A dan B keduanya berada di permukaan meja, untuk mencapai operator yang cocok, maka kita melakukan holding A untuk mengaplikasikan pickup A dan holding B dengan mengaplikasikan pickup B. Ini merupakan penulisan langkahnya. Jadi, armempty yang muncul pada kedua langkah karena ada langkah lain yang memiliki post condition armempty. Jadi clear A itu muncul karena pada kondisi initial state clear A belum terpenuhi. Sedangkan clear B itu muncul karena ada langkah lain yang memiliki post condition clear B. Karena pickup A dibuat untuk memenuhi precondition dari stack A, B baris pertama. Pickup B dibuat untuk memenuhi precondition dari stack B, C baris kedua. Ini merupakan operator terurut dari pickup A, jadi stack A, B, pickup B, stack B, C, dan pickup B, stack A, B. Baiklah, selanjutnya yaitu setelah
itu kita akan mendapatkan 3 kondisi yang belum terpenuhi. Yang pertama yaitu armempty sebagai precondition pickup A, yang kedua armempty sebagai precondition pickup B, dan clear A sebagai precondition pickup A. Katakanlah kita mencoba untuk mencapai armempty pada langkah pickup A dan pickup B. Jadi, dia akan saling menyebabkan armempty muncul pada precondition masing-masing dengan menggunakan promotion salah satu. Langkah biasa lebih didahulukan dibanding yang lainnya untuk memanfaatkan kondisi armempty pada initial state. Ini merupakan penulisan langkahnya, yaitu pickup A jadi pickup B, pickup A yaitu put down A. Jadi, post condition pickup A itu akan mengclobber precondition armempty dari pickup B. Untuk mendeclobbernya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan langkah yang telah ada, yaitu stack A, B. Tapi stack A, B tersebut telah dikondisikan untuk ada setelah pickup B. Jadi stack A, B tidak dapat dipakai. Yang kedua, menggunakan langkah baru, yaitu put down A, notasi tetapi kedua cara di atas tidak layak diaplikasikan karena pendefinisian pickup A stack A, B, pickup B stack B, C, dan pickup B stack A, B. Kemudian ini merupakan notasi penulisannya. Selanjutnya, precondition armempty pada pickup A yang diclobber oleh postcondition armempty pada pickup B dapat dideclobber dengan langkah yang sudah ada, yaitu stack B, C. Kondisi yang belum tercapai kini hanya clear A. Clear A dapat dicapai dengan mengaplikasikan unstack X, A dengan X sama dengan C. Ini merupakan penulisannya. Tetapi langkah unstack C, A ini memiliki 3 precondition yang belum tercapai, yaitu unstack X, A, yaitu hasilnya stack B, C, unstack X, A, pickup A, dan unstack X, A, pickup B. Baris pertama terjadi karena unstack C, A harus dilakukan sebelum ada sesuatu di atas C. Baris kedua terjadi karena pickup A baru dapat dilakukan jika tidak ada balok di atas A. Baris ketiga terjadi karena operator unstack ditempatkan lebih dahulu dibandingkan pickup jika hanya armempty yang menghubungkan keduanya. Dan dari seluruh fungsi pemandu, step addition adalah yang paling rumit untuk diaplikasikan karena harus dilakukan pengecekan apakah penambahan langkah yang baru akan mengclobber langkah-langkah yang telah ada. Selanjutnya, berdasarkan langkah yang sudah ada itu, tidak ada yang cocok untuk melakukan declobbering tersebut, sehingga dibutuhkan operator-operator yang terurut sebagian. Ini merupakan goal state put down C sebagai langkah yang baik untuk digunakan, yaitu holding C, put down C, on table C, armempty. Setelah dilakukan promotion pada langkah-langkah yang terclobber oleh step addition tersebut, kini seluruh precondition dari semua langkah telah terpenuhi. Sehingga rencana penyelesaian tinggal disusun dari langkah-langkah yang telah ada berdasarkan yang telah ditentukan. Kemudian, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh constraint posting dibandingkan dengan GSP. Jadi, yang pertama yaitu dari segi biaya komputasi. Constraint posting ini cenderung lebih tinggi dibandingkan GSP karena alasan yang pertama itu setiap penambahan langkah baru pada CP membutuhkan pencarian pengaruh dari seluruh langkah yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, setiap pengurutan langkah yang baru pada CP membutuhkan pembandingan dengan seluruh urutan langkah yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dari segi implementasi,
ini bisa dikatakan lebih sulit dibandingkan dengan GSP karena alasan yang pertama yaitu logika algoritma yang dibutuhkan oleh setiap fungsi pemandu yang diperlukan CP itu lebih sulit. Kemudian pendefinisian segala variabel dan struktur data dari setiap variabel yang dibutuhkan CP untuk mendeskripsikan state, langkah, urutan langkah, serta hubungan terlangkah dan urutan langkah yang dapat mendukung dan didukung oleh fungsi-fungsi pemandu. Jadi, meskipun begitu, constraint posting terlihat membutuhkan usaha pengimplementasian dan biaya komputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan GSP. CP masih mungkin menghasilkan rencana, tapi meskipun begitu, bisa jadi CP itu memungkinkan menjadikan hasil rencana yang tidak efisien, walaupun dia dari segi biaya komputasi dan implementasi itu dia lebih tinggi dan lebih sulit. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.